Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwana Rafifah dengan NIM 2301010304036. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi ilmu tajwid, yaitu hukum ra. Dalam pembahasan ini saya akan fokus pada 3 hukum utama, yaitu ra tafkhim, ra tarkik, dan jawaz al-wajaih. Materi ini penting karena kesalahan membaca huruf ra akan mengubah keindahan dan ketertatan dalam membaca Al-Quran. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu diketahui bahwa huruf ra termasuk huruf yang bisa dibaca tebal dan tipis, tergantung kondisi harakat dan huruf di sekitarnya. Oleh karena itu, membaca ra tidak bisa disamaratakan, harus melihat sesuai dengan kaidahnya. Pertama, saya akan membahas ra tafkhim. Tafkhim berarti membaca huruf dengan tebal atau berat, sehingga suara terasa penuh di mulut. Ra dibaca tafkhim apabila dalam keadaan-keadaan tertentu. Keadaan pertama, ra dibaca tafkhim apabila ra berharakat fathah atau dhammah. Contohnya, kafiratun. Pada kata ini, ra berharakat fathah, sehingga dibaca tebal. Lalu, yustawirukum. Pada kata ini, ra berharakat dhammah, sehingga dibaca tebal juga. Keadaan kedua, ra dibaca tafkhim apabila ra sukun asli dan huruf sebelumnya berharakat fathah atau dhammah. Contohnya, watar suku. Ra dalam kata ini sukun, namun huruf sebelumnya itu berharakat fathah, sehingga ra tetap dibaca tafkhim. Keadaan ketiga, ra dibaca tafkhim apabila ra sukun karena wakaf dan huruf sebelumnya berharakat fathah atau dhammah. Contohnya, kalla wal qamar. Karena diwakafkan, ra menjadi sukun. Namun karena sebelumnya berharakat fathah, maka ra tetap dibaca tafkhim. Keadaan keempat, ra dibaca tafkhim apabila ra sukun karena wakaf, huruf sebelumnya juga sukun, namun sebelum huruf sukun tersebut ada huruf yang berharakat fathah atau dhammah. Contohnya, wal asr. Nah, meskipun sebelum ra ada huruf sukun, tetapi sebelumnya lagi terdapat huruf berharakat fathah, sehingga ra tetap dibaca tafkhim atau tebal. Keadaan kelima, ra dibaca tafkhim apabila ra sukun karena wakaf dan huruf sebelumnya itu adalah huruf mad, yaitu alif dan waw sukun, serta sebelum huruf mad tersebut adalah huruf berharakat fathah atau dhammah. Contohnya, liulil absar. Nah, pada kata al-absar, ra diwakafkan memenuhi syarat tafkhim. Keadaan keenam, ra dibaca tafkhim apabila ra sukun asli dan sebelumnya terdapat hamzah wasal. Contohnya, irji'i. Karena ra sukun didahului hamzah wasal, maka ra dibaca tafkhim. Keadaan ketujuh, ra dibaca tafkhim apabila ra sukun asli sebelumnya terdapat kasrah asli, namun setelah ra terdapat huruf isti'la yang berharakat fathah atau dhammah. Contohnya, labil mirsad. Meskipun sebelum ra itu berharakat kasrah, karena setelah ra itu terdapat huruf isti'la, maka ra dibaca tafkhim. Selanjutnya, yang kedua, ra tarkik. Tarkik berarti membaca huruf dengan tipis atau ringan, sehingga suara tidak memenuhi rongga mulut. Ra dibaca tarkik apabila dalam keadaan yang pertama, ra berharakat kasrah. Contohnya, sari'ul hisab. Nah, pada kata ini, ra berharakat kasrah, maka dibaca tipis. Keadaan kedua, ra dibaca tarkik apabila ra sukun asli, huruf sebelumnya berharakat kasrah, dan huruf sesudah ra bukan huruf isti'la. Contohnya,
mirfaqa. Huruf ra pada kata ini sukun. Sebelumnya berharakat kasrah dan setelah huruf ra bukan huruf istilah. Maka dari itu ra dibaca tarkik. Contoh lain, ali fir'aun. Pada kata fir'aun, ra tetap dibaca tipis karena memenuhi syarat tarkik. Keadaan ketiga, ra dibaca tarkik apabila ra sukun karena wakaf dan huruf sebelumnya berharakat kasrah. Contohnya, ya ayyuhal muddatsir. Ketika diwakafkan, ra menjadi sukun. Namun karena sebelumnya berharakat kasrah, maka ra dibaca tipis. Keadaan keempat, ra dibaca tarkik apabila ra sukun karena wakaf dan huruf sebelumnya adalah ya sukun, serta sebelum ya sukun terdapat huruf berharakat fathah atau kasrah. Contohnya, innahu bikulli syai'in basir. Pada kondisi ini, ra tetap dibaca tarkik karena sesuai dengan kaidah. Keadaan kelima, ra dibaca tarkik apabila ra sukun karena wakaf, huruf sebelumnya juga sukun, dan sebelum huruf sukun terdapat huruf berharakat kasrah. Contohnya, hal fi dzalika qasamul hijr. Meskipun terdapat huruf sukun sebelum ra, karena sebelumnya lagi ada kasrah, maka ra dibaca tipis. Yang terakhir adalah jawaz al-wajain. Jawaz al-wajain berarti boleh dibaca dengan dua cara. Boleh dengan tafkhim maupun tarkik. Ini terjadi apabila ra sukun dan huruf sebelumnya berharakat kasrah dan huruf setelahnya berupa huruf isti'la yang berharakat kasrah. Contohnya, kullu firqin atau kullu firqin. Dalam kondisi ini terdapat dua pengaruh. Kasrah sebelum ra menyebabkan tarkik dan huruf istilah setelah ra menyebabkan tafkhim. Karena dua pengaruh ini sama-sama kuat, maka bacaan ra boleh dibaca tafkhim maupun tarkik. Lalu keadaan ra sukun karena wakaf, sebelumnya huruf istilah sukun yang diawali dengan huruf yang berharakat kasrah. Contohnya, wa asalna lahu ainal kitab atau wa asalna lahu ainal kitab. Boleh tipis dan boleh tebal. Dengan memahami hukum ra baik tafkhim, tarkik, dan jawaz al-wajain, kita bisa membaca Al-Quran dengan lebih baik, benar, dan sesuai dengan ilmu tajwid. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami hukum ra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.